Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua generasi milenial, semangat baru di semester yang baru di mana kita masuk ke minggu pertama di perkuliahan di jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Life Cycle Analysis atau yang disebut dengan LCA sebagai salah satu mata kuliah pilihan 3 di jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Berikut adalah kerangka materi perkuliahan kita pada hari ini. Yang pertama adalah introduction atau pengenalan tentang apa itu LCA, dilanjutkan dengan silabus, lalu capaian pembelajaran mata kuliah, juga sub capaian pembelajaran mata kuliah, dilanjutkan dengan kontrak perkuliahan, lalu outline dari mata kuliah ini dan juga bagaimana tim project task plan yang merupakan indikator dari penilaian akhir karena mata kuliah ini berbasis dengan project based learning. Ya, untuk introduction dari mata kuliah ini, kita lihat ada namanya sustainability as a primary goal. Ya, di bawah sustainability ini ada industrial ecology, di mana kita tahu bahwa nature ini mempunyai limitasi, sedangkan kita harus tetap membuat industri ini terus continuous, ya terus menerus dan hingga tercapainya sustainability tersebut. Di bawahnya ada partnya yaitu eco industrial park dan juga green technology yang mensupport, di mana kita harus membuat teknologi yang ramah lingkungan, didukung dengan life cycle assessment atau penilaian yang mengukur semua step dari mulai manufacture, penggunaan, dan juga end of life. Oke, untuk silabus mata kuliah dari LCA, mata kuliah LCA adalah mata kuliah yang mempelajari tentang teknik pendekatan untuk menilai dampak lingkungan dalam hubungannya dan dampak ekonomi dengan pertimbangan kondisi batas secara teknis, di mana lingkup penilaiannya mencakup seluruh siklus suatu produk yang terdiri dari bagian produksi, penggunaan, serta fase akhir, termasuk dampak terhadap lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah dari LCA ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami teori, kaidah, prinsip, dan karakteristik dari life cycle analysis, dilanjutkan dengan mampu menganalisis konsep perancangan pelaksanaan analisis dari life cycle di industri, dan yang terakhir yang merupakan bagian dari project base nantinya adalah mahasiswa mampu merancang interpretasi konsep assessment berbasis green technology untuk menciptakan life cycle sustainability assessment dalam tercapainya sustainable industry, baik itu proses maupun produk. Untuk setiap capaian pembelajaran mata kuliah ini memiliki beberapa sub CPMK. Untuk capaian pembelajaran pertama, sub CPMK-nya ada 4, yaitu yang pertama mampu menceritakan isu lingkungan global sebagai latar belakang pentingnya life cycle analysis. Yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan metode-metode dan konsep pada pemahaman LCA di industri. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan fungsi dan manfaat dari LCA sebagai tindak lanjut dari proses penanggulangan limbah di industri. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjabarkan ruang lingkup dari ISO 5001, ISO 14040 sampai dengan 14044 sebagai garis panduan dari implementasi LCA. Untuk CPMK berikutnya terdiri dari 6 sub CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengkonsepkan baik itu defining goal and scope serta boundary condition, life cycle inventory, dan life cycle impact assessment. Yang kedua, mampu menerangkan tahapan-tahapan LCA berupa konsep, tahapan dan rangkuman interpretasi dari LCA pada industri petrokimia. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan hubungan life cycle costing atau LCC pada penerapan LCA dalam proses industri dengan contoh upgrading brown coal. Yang keempat, mahasiswa mampu menjabarkan pengantar konsep serta pendekatan plan, do, and check serta AIC pada manajemen dan efisiensi penggunaan energi. Yang kelima, mampu menjabarkan konsep dan indikator serta evaluasi penilaian produk sustainability. Dan yang terakhir, mampu menjabarkan tentang kapasitas LCA dalam konsep strategi pengembangan produk di era digital. Untuk CPMK yang terakhir terdiri dari 5 sub CPMK. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menceritakan isu lingkungan global sebagai latar belakang pentingnya dari LCA. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan konsep LCA pada penggunaan dampak dari green technology, dicontohkan ini pada situasi dengan menggunakan fuel cell, di mana terdiri dari pengenalan kimia mikrobial, power generation, aplikasi fuel cell dalam industri. Sedangkan sub CPMK 3, 4, dan 5 merupakan sub CPMK yang berbasiskan dari project based learning yang akan dikerjakan dan akan dijabarkan di akhir perkuliahan ini.
yaitu mahasiswa mampu menganalisis artikel jurnal mengenai green technology untuk dikembangkan pada pemahaman berbasis LCA, lalu mahasiswa juga mampu merencanakan mengenai studi kasus tentang green technology dengan pemahaman berbasis LCA dari artikel jurnal yang telah dipilih dan dipresentasikan dalam bentuk video. Dan yang terakhir, mampu merancang konsep LCA serta LCC, boleh dipilih salah satunya berbasis case study untuk menciptakan life cycle sustainability assessment dan tercapainya sustainability industri, baik itu proses maupun produk. Lalu mahasiswa yang telah mencapai CPMK dalam proses pembelajaran dengan nilai terbaik bisa mendapatkan kesempatan bebas UAS. Dan yang terakhir, kebalikannya, mahasiswa yang belum mencapai CPMK setelah UAS dilaksanakan, maka bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti remedial untuk perbaikan nilai. Oke, untuk course outline-nya, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, akan ada materi-materi atau topik yang diberikan sedalam 14 kali pertemuan. Yang pertama adalah pertemuan hari ini, yaitu pengantar dari life cycle analysis. Lanjutkan minggu depan adalah metode dan konsep LCA di industri. Dan topik ketiga adalah review permodelan LCA di industri. Yang keempat adalah ISO, baik itu 15041, 14040 sampai dengan 14044. Lalu tahapan kerja LCA, implementasi tahapan LCA contohnya pada case study-nya adalah pada industri petrokimia. Dilanjutkan dengan life cycle costing studi kasus upgrading brown coal industry. Dan yang terakhir adalah ujian tengah semester untuk mengevaluasi pertemuan 1 sampai 7. Di pertemuan ke-9 ada manajemen dan efisiensi penggunaan energi di industri, dilanjutkan dengan topik product sustainability, lalu strategi pengembangan produk, dan untuk pertemuan ke-12 adalah konsep dan tahapan LCA pada industri dengan fuel cell, contohnya pada green technology. Untuk pertemuan 13, 14, dan 15 merupakan bagian dari project based learning, di mana kalian akan dibagikan nanti ke dalam beberapa kelompok yang materinya tentang studi kasus pemahaman konsep LCA pada green technology berbasis dengan bedah jurnal, dilanjutkan dengan project task presentation, dan juga perancangan untuk life cycle sustainability assessment untuk sustainability industry. Dan di akhir ada evaluasi berupa ujian akhir semester. Berikut adalah contoh dari penerapan dari LCA dari mulai awal hingga akhir seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan sementara tentang assessment-nya sendiri itu terdiri dari 4 tahap, yaitu goal and scope, juga life cycle inventory, life cycle impact assessment, dan yang terakhir adalah life cycle interpretation. Oke, untuk project based learning seperti yang diucapkan tadi, untuk materi pertemuan 13 sampai ke 15, maka nanti akan ada tim project task plan. Project tasknya, yaitu kalian akan mencari jurnalnya tentang LCA. Contohnya jurnal seperti ini, yaitu ini contohnya adalah artikel tentang product competitiveness of upgrading brown coal UBC process in Indonesia. Ini kebetulan adalah jurnal saya sendiri bersama pembimbing saya, yaitu Dr. Badrat Saja Kulnukit dari Thailand dan juga Profesor Muhammad Joni Bustam dari Universitas Sriwijaya. Ini merupakan jurnal yang dipublish pada International Journal Advanced Science Engineering Information and Technology, Scopus Q3. Pada jurnal ini adalah menjelaskan tentang penggunaan UBC sebagai contoh dari green technology dan juga pemahamannya dalam konsep LCA dalam melihat competitiveness-nya dari produknya dan juga dari baik itu jumlah dari penggunaannya, baik itu UBC yang sudah brown coal yang sudah di-upgrade maupun yang belum, dan juga tentang kualitasnya atau dampak terhadap lingkungan yang dihasilkan dari dua produk tersebut. Oke, untuk tim project task plan seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah project team dikerjakan dan dipresentasikan di akhir perkuliahan sebelum pelaksanaan UAS, di mana mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok yang berisikan 2-3 orang dari tiap kelompok dan mencari 2 jurnal dalam 5 tahun terakhir tentang LCA seperti yang tadi dijelaskan tadi dan dengan tema green technology untuk industri atau proses yang sama. Uraikan 2 jurnal tersebut dengan kata-kata Anda sendiri dan buatlah analisis perbandingan
dari dua jurnal tersebut dari sudut pandang dan kelompok Anda. Jadi materinya sama, topiknya sama, artikelnya berbeda. Rancanglah konsep LCA berbasis case study dari analisis tersebut. Analisis terhadap green teknologi tersebut kan membuat rancangan konsep LCA yang paling cocok setelah analisisnya. Ya, begitulah kira-kira kegiatan atau rancangan kegiatan perkuliahan kita sampai dengan 14 pertemuan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa untuk membaca untuk reading assignment atau topik minggu depan. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.